Oke guys, terima kasih sudah kumpul. Kita bahas kelanjutan tugas kelompok psikologi kemarin ya. Oh iya, kan bawa buku cerita yang kemarin. Kita bahas itu kan bakal jadi media kita untuk jadi referensi kita yang mau ketemu susun nanti. Oh iya, saya bawa itu harus menyusun tugas dengan baik agar bisa diselesaikan. Bagus, pertemuan dan pembahasan kita tidak sia-sia kalau kita mulai dari tugas masing-masing. Oke, tadi kita sudah bahas soal bagi tugas. Nah, sekarang coba dilihat yang baru dikirim sama ketua kelas di grup. Guys, lihat bagian ini. Ini tertulis pada pengumpulan jam 12. Di sini kita harus kerjakan dengan cepat biar kita tidak terlalu Ini terlalu cepat waktunya, bikin panik saja. Bagaimana kalau kita selesai tepat waktu? Tadi saya tidak lihat waktu, pengumpulan bikin emosi. Sudah tidak ada pilihan lain lagi. Ayo kita kerja keras, sudah kerja dengan cepat, tapi jangan asal kerja tugas. Harus baca dengan tulis biar tidak salah paham dengan informasi yang dibagikan. Oke, mari kita fokus saja, jangan panik biar kita betul-betul selesai. Coba bayangkan kalau kita masih di tahun 90-an, belum ada HP, tidak ada TikTok dan lain-lainnya. Tidak mau dibayangkan karena sekarang banyak kejadian, tidak perlu berhari-hari baru kita tahu, semua bisa dipantau melalui HP asalkan ada pulsa dan wifi. Tapi macam makin kesini medianya makin gila. Tidak perlu pakai berita, cukup masuk HP saja sudah viral. Hati-hati juga, media sekarang itu banyak pisau, kalau salah pakai kita buat tipu atau sebar hoax yang bikin orang berkala. Kadang kita lupa cara berbicara langsung benar karena kebanyakan nonton di HP. Sampai sekarang kalau tidak suka sama orang, tidak bicara langsung, tapi kita singgung di media sosial, akhirnya semua orang baca dan masalah yang bisa diselesaikan dengan cepat malah bikin tambah besar. Semua tergantung yang menggunakan sosial media saja. Dipikir dulu sebelum kita dikirim, jangan di asal klik saja. Kenapa kita jalan tuh anjing dia dia tandanya dia marah kan? Iyo, betul sekali. Kemudian dengar pengumuman dari speaker kan tidak perpustakaan tutup lebih awal. Ya, itu kan dari speaker. Kalau mau bertanya langsung ke perpus saja. Mana harus putar lagi tanpa dikasih tahu penjelasan yang jelas buat kita. Ayo, sudah jalan. Kita sedang berada di tempat rapat organisasi yang penting. Kalau kamu mau menyampaikan pendapat, kamu harus lewat juru bicara dulu sebagai pusatnya. Semua informasi harus lapor sebelum disebarkan. Wah, kaku banget ya kalau apa-apa harus lewat pusat dulu. Lebih baik kita diskusi kelompok di kampus saja. Iya, memang sama saja. Tapi kalau kamu kerja di pemerintahan wajib sebelum ketemu orang penting wajib lapor dulu. Agak susah sih, tetapi itu sudah aturannya. Semua tergantung di mana kita berada. Begini saja kita bebas menyampaikan pendapat. Beda lagi kalau di organisasi lain. Aduh, bagaimana bilangnya? Pokoknya itu yang warnanya. Aduh, saya tidak tahu kata-katanya. Apa rasanya? Itu kayak, aduh, susah dijelaskan sudah.
Begitulah, kadang apa yang kita rasakan dalam hati atau pikiran sangat kompleks. Tapi karena kita tidak berkata yang tepat untuk mengungkapkannya, jadi sampai kata tidak sempurna. Iyo, ditambah lagi kejadian itu sudah minggu lalu. Saya sudah lupa detailnya, tapi pas mau cerita, gambar di saya punya otak juga sudah kabur dan tidak jelas lagi. Ya ampun, kamu pelupa atau kamu panik karena kamu lupa dengan ceritanya? Sebentar, suara tidak terdengar, ada suara motor lewat berisik sekali. Kata-katanya tidak jelas, malah tidak ingat lagi. Bicara juga sama komunikasi akhirnya gagal. Ternyata banyak faktor ya yang bikin kita gagal paham. Makanya kita harus selalu memastikan apakah kata-kata ketong ini benar, apakah ingatan kita ini tepat, dan apakah pendengaran kita ini baik. Dulu saya takut sekali sama kucing karena sering lihat kucing berantem depan rumah setiap hari. Tapi setiap hari saya beri makan kucing di jalan. Lama-lama saya... Ya karena kamu anggap semua hewan yang berbulu itu menakutkan. Tetapi sekarang kamu bisa membedakan mana yang jinak dan mana yang tidak. Benar juga. Terus dari berbagai hal kecil tentang kucing, akhirnya saya juga suka sama kucing. Tapi hati-hati kalau kucing itu cakar. Kamu maukah pelihara kucing atau tidak? Saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu sudah pelihara kucing? Kucing itu lucu, tapi kenapa sebagian orang tidak suka sama kucing? Kalau saya bukannya tidak suka sama kucing, tapi takut saja. Intinya kembali pada diri kamu sendiri saja. Kan, kita lihat orang baru itu. Gayanya sombong sekali. Pasti dia orangnya tidak asik dan pelit kalau ada kerjasama. Saya tidak mau satu kelompok dengan dia. Wah, kamu sudah sama dia atau sudah pernah bicara sama dia? Belum pernah, tapi saya lihat saja sudah jelas. Dia punya sifat. Kamu belum kenal sama dia, tapi kamu sudah bersangka buruk. Ya, habis dari gayanya saja kelihatan sekali. Bahaya sekali. Sebelum kita tahu benar mengenai sesuatu hal, kita harus seringkali sudah berpikir buruk. Kita menutupi pintu buat orang lain, padahal kita belum tahu tujuannya apa. Benar juga menilai orang tanpa tahu benar atau salah. Tetapi jangan sampai berburuk sangka tanpa kita tahu sikap aslinya seperti apa. Oke, kayaknya saya harus mendekati dia dulu buat kenalan lebih dekat, atau cari tahu dia dulu. Ya, itu benar. Udah malas sekali, ini ada kakak tingkat kasih ini untuk bantu isi kuesioner buat skripsi. Isinya pilihannya sangat setuju sampai tidak setuju. Mana 50 pertanyaan lagi, kenapa tidak tanya langsung saja? Ya mungkin ditanya satu ke 100 orang. Cepatlah. Lagian itu kan cara mereka biar bisa tahu sikap kamu itu di level mana. Kan cuma jawaban yang tahu dan ditanya kurang tepat. Betul, itu namanya skala internet. Di psikologi ini cara paling umum buat mengatur perasaan atau sikap kita yang abstrak. Jadi ketahuan kamu itu cuman setuju atau setuju banget. Oh, jadi ada teorinya. Saya pikir cuma buat kita pusing saja. Malah ada lagi model lain yang lebih lama. Namanya itu intinya sama biar
sikap manusia itu berbeda. Itu bisa kelihatannya polanya lewat angka. Nah, makanya di isi ini yang jujur setiap ceritanya yang kamu untuk adalah gambaran sikapmu yang lagi ditimbang sama mereka. Kalau kamu asal klik, pasti hasilnya penelitiannya jadi kacau. Oh iya, berarti demi membantu mahasiswa, ternyata kita mengisi survei begini, kita lagi diukur sikapnya. Pantasan saya, kita dipaksa untuk wajib mengisi kuesioner. Aduh, lihat harga BBM naik, harga beras sama minyak ikutan naik. Orang-orang di sosmed sudah mulai mengeluh, rasanya sudah tidak nyaman tinggal di situasi begini. Situasi saat ini sedang tertekan. Kalau masyarakat tidak nyaman, apalagi kalau sudah tidak percaya sama pemerintah, itu sudah jadi awal buat terjadinya perilaku masalah. Apalagi kalau ada gosip atau kepercayaan, kalau nanti tarif listrik atau pajak bakal naik lagi, jadi nanti orang makin kesulitan. Tambah lagi sekarang banyak berita hoax, bikin masyarakat tambah panas. Apalagi kalau ada yang buat gerakan tambahan jalan dengan perhubungan. Kayaknya kejadian kerusuhan tahun 80-an itu yang awalnya cuma satu kejadian, jadi pemicu buat kerusuhan besar. Benar, tapi kita harus bedakan dulu jenis kumpulan orang yang namanya kerumunan. Itu kalau kita cuma kumpul di satu tempat yang pada waktu yang sama. Sedangkan kalau massa, itu jumlahnya lebih besar lagi. Beda lagi dengan publik. Itu lebih luas lagi jangkauannya. Cuma terikat karena minat yang sama saja. Kayaknya kita semua harus tunggu informasi beasiswa. Tapi yang paling kelihatan aslinya itu memang kerumunan. Ada yang kerumunan biasa, rakyat kita lagi menunggu bus. Ada yang konvesion kayak orang nonton konser. Yang ada aturannya. Tapi yang lebih parah itu kerumunan asik. Yang tujuannya agresif. Atau ada juga yang ekspresif, cuma buat lupakan perasaan, seperti orang yang najis teriak-teriak dan di stadion. Berarti kalau ada demo besar-besaran, buat saja aturan itu masuk di mana? Itu namanya gerakan sosial. Perilaku massa yang ingin menyusun kembali aturan sosial. Ada yang sifatnya umum, ada juga yang sifatnya khusus. Intinya mereka ingin ada perubahan saja. Jadi menurutmu kalau lagi ada kerumunan di jalan, itu termasuk kerumunan yang lagi ekspresi atau memang lagi mau aksi? Yang penting tetap berpikir baik, jangan gampang terpancing dengan pemicu peristiwa tersebut. Kita harus mulai dari mana ya? Tidak ada yang mengatur kita, jadi semuanya kacau. Ayo teman-teman, kita bagi tugas supaya pekerjaan cepat selesai.
Baik, kami siap bantu. Saya seorang yang tegas dalam mengambil keputusan, tetapi saya juga mendengarkan pendapat dari kalian. Saya akan bekerja keras dan fokus supaya kita berhasil dalam tugas kelompok. Dia memang berbakat dari seorang pemimpin. Pernah merasakan sesuatu yang aneh kan tidak? Itu sudah namanya norma sosial. Sosial adalah aturan yang kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan cara berpakaian. Dulu perempuan jarang sekali memakai celana, tapi sekarang ini itu sudah menjadi hal yang sangat biasa sekali di kalangan mereka saat ini. Jadi dulu tuh ada budaya pengayom yang dianggap kebanggaan, tapi sekarang itu dianggap tidak sesuai norma. Norma, sesuatu yang dulu biasa seperti poligami atau aturan tertentu, tetapi sekarang bisa diatur atau bisa dibatasi oleh hukum. Pengaruh norma sosial pada individu. Norma sosial bisa mempengaruhi cara kita berpikir, baik sikap bahkan membuat seseorang merasa tertekan jika tidak sesuai dengan lingkungan. Kadang kita melakukan sesuatu yang salah karena ingin diterima dalam suatu kelompok. Jadi norma sosial itu penting, tapi kita juga harus bijak dalam mengikuti dan memakainya. Saya ketua kelas, jadi saya bertanggung jawab menjaga ketertiban kelas. Iya, karena status sebagai ketua kelas. Halo. Anak, sebagai siswa, kalian punya tugas berperan untuk belajar dengan baik. Kalian saling menghormati satu sama lain, dan terlebih khusus kalian saling menghormati guru. Baik, guru. Makasih. Baik, kami dari kelompok 5 memberikan pesan moral kepada kita semua. Kenali statusmu, jalankan kamu dengan penuh tanggung jawab.